Nah, oke, sip. Ya, ini, nah ini yang Java Exception Handling ya. Oke. Ya, oke, rekursi. Ya, ini Java Exception Handling. Yang kemarin itu, jadi udah pada ngerjain ya. Ini masuk aja HackerRank. Ini kecil lagi. Dan paling ya untuk yang udah ngerjain sih ya udah, tapi mungkin ada satu dua yang belum ngerjain ya. Kita coba bahas bareng-bareng aja. Intinya sih gimana kalau misalkan ada suatu hal yang tidak umum ya, exception itu bisa dihandle programnya, jadi nggak crash, nggak langsung keluar ya. Oke. Nah, di Java itu ada try catch, kemudian ada juga finally kan. Nah, kemudian di sini tasknya adalah dikasih dua integer ya kan. Nah, x sama y. Nah, dari dua integer itu kita compute x bagi y. Jadi ini masih simple, x bagi y. Kemudian x dan y dicek ya, nggak boleh nggak 32 bit sign integers. Maksudnya harus 32 bit sign integers. Dan kalau y itu nggak boleh zero ya. Oke, nah kemudian exception ada muncul, tapi kita harus kayak report, jadi nggak dibiarin aja, jangan. Ya. Nah, jadi di sini ada contoh sampel input outputnya. Di sini 10 3 ya, ya oke lah 10 3 ya udah 10 bagi 3 karena ini integer ya, jadi kayak dibulatin 10 3. Lalu 10 dibagi hello. Nah, itu ada yang error nih di sini. Uh, dia bukan 32 bit sign integer ya. Jadi dia ya udah nggak bisa hello. Nah, itu harus nyetak java.util.input mismatch exception. Ya. Kemudian yang di satunya lagi sampel input ini 10 dan 0. Di sini Java long arithmetic exception. Dan ini beda dengan misalkan kalau keluar exception dan nggak di catch ya. Itu mestinya nggak bisa lolos test case yang ada di HackerRank ini ya. Dan di sini ada contoh juga 23.323 dan 0 dia masuknya input mismatch exception. Nah, ini kenapa? Padahal ini kan 0 ya, mungkin isunya di sini error duluan tuh. Yang bagian 23.323 ya kan? Jadinya sebelum dibagi ke 0 dia udah input mismatch dulu. Ya, mudah-mudahan udah cukup paham untuk ininya, untuk soalnya, karena kita mesti paham soal dulu sehingga bisa menyelesaikan soal tersebut. Oke, nah ini solusi dari saya. Solusi bisa macam-macam ya, ini satu versi aja. Jadi ketentuannya sih misalkan nggak ada apa-apa nih, misalkan nggak ada apa, misalkan kayak gini, kemudian kita coba di run, ini bisa ada test case-nya kan, di sini run mestinya error nih. Nah, jadi error ya, sampelnya ini warna semua, no response tuh warna semua ya. Nah, ini ada, kalau 10.3 itu harusnya apa sih? Expected output-nya 3. Kalau misalkan ini harusnya apa? Nah, kayak gitu. Jadi di sini dikasih 5 test cases. Walaupun di submit code-nya ini ada lebih banyak untuk test cases-nya ya. Ya, langsung kita kasih kodenya. Oke, kita buat baca inputannya ada 2. Nah, ini saya pakai scanner, kemudian ada next line-nya, ya kan? Kan ya? Kemudian ada next line-nya di sini, lalu di sini ada try catch, ya. Ini saya pakai finally buat nge-close kalau misalkan ini scannernya udah selesai dipakai, ya udah di-close kalau misalkan scannernya nggak null, ya. Lalu di sini ada integer parse in, nah ini saya pakai parse in buat ngecek kalau misalkan number formatnya nggak bener ya. Ya walaupun ya ini benar juga sih, karena kan maksudnya yang di sini 32 bit sign integers itu adalah ya dia harus masuk bisa di parse sebagai integer di sini ya. Nah, kalau misalkan dikasihnya yang kayak gini berarti kan nggak bisa, ya kan? Karena di samping itu dia juga
dari yang lebih luas ke yang lebih sempit skopnya, ya kan. Nah, terus di sini ada pembagian. Nah, jadi urutannya gimana? Di sini kan dalam try, kemudian di sini ada catch, di sini juga ada catch ya. Nah, urutannya tuh gini. Di sini kan dicoba di dua ini. Pertama dicoba dulu, oh, coba deh di parse dulu. Ya, di parse dulu, ini juga di parse. Nah, kalau parse-nya ternyata gagal, misalkan line 2 hello, ya dia akan langsung ditangkap di sini. Jadi nggak sempat masuk ke yang ini. Ya, ya misalkan ya kalau misalkan yang kasus lainnya di sini 2, line 1, kemudian line 2-nya 0. Nah, berarti kan parse-nya nggak masalah. 0 itu kan masuk ke integer. Ya. Nah, tapi di sini akan muncul yang error and division itu. Ya, pembagiannya. Nah, terus dimintanya di sini ya, dimintanya ya udah Java arithmetic exception kalau yang 0 dan Java util input mismatch exception kalau yang format angkanya salah ya. Jadi ya ini approach saya untuk problem yang ada di hacker ini ya. Dan kita coba run code. Tadi coba sih jalan, oke ya. Ini berarti beres semua, ini sesuai dengan yang diminta ya. Ya ini kenapa nggak bisa? Ini udah ngelebihin batasnya yang buat integer. Ini kalau di submit juga, nah ini masuk semua kan. Jadi 10 berhasil semua. Ya, jadi mudah-mudahan pada ngerjain dan pada bisa ya kan. Karena ya ini menarik sih ini situsnya HackerRank, jadi bisa buat latihan-latihan kalau say lagi nggak tahu mau ngapain nih, lagi di rumah nggak jelas mau ngapain, ya udah kerjain aja ini HackerRank. Karena ada banyak juga sih ini belum nih, ini solve benar kok cuma 2 Java practice Java Java ya ini nih ada cukup banyak ya, ini belum saya solve semua sih, hanya dikit yang udah saya solve. Ini juga keren nih, volunteer for COVID, Java criminality. Ya intinya ini menarik sih, level up. Oh ternyata nggak banyak banget juga sih, cuman seenggaknya menarik lah untuk diselesaikan dalam waktu seminggu kali ya. Ini Java easy semua nih, tulisannya easy. Oh ini yang medium, yang hard. Oh yang hard nggak ada, belum ada ya. No, tumben nggak ada. Oke ya udah. Jadi gitu ya untuk yang kemarin yang hackernya ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa sedikit melatih untuk yang exception handling, ya kan? Jadi jangan lupa dicoba-coba lagi yang tadi. Silahkan aja ya di sini yang ini tadi. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan ya seperti biasa, silahkan aja langsung di chat atau bisa langsung interrupt saya, ya, nggak masalah. Oke, ya. Sekarang kita lihat review slides-nya ya, slides exceptions. Nah, ya ini slides exceptions ya. Ini slides yang versi saya sih. Bisa yang di scale juga nggak masalah. Jadi scale itu ada dua, ada yang versi global, ada yang versi saya. Kalau yang versi global kan udah jelasin kemarin di video sama Bu Evi ya. Jadi biar nggak ngulang banget gitu ya. Ya jadi Java exceptions, ya ini ada exceptionsnya nih kuning ya. Itu idenya dari cover ini. Jadi nggak ngasal aja milih covernya. Jadi handle mistakes ya. Jadi kode itu akan ada errornya. Baik ketika kita ngoding terus compile ya itu yang error yang basic lah ya. Tapi bisa aja emang user masukin yang ya udah yang terserah usernya gitu kan, nggak bisa kita misalkan ngisi di form, ngisi nama, diisi angka, ya itu kan nggak agak-agak ya gimana gitu ya. Berarti ya pasti kita
ada caranya buat kalau misalkan masukin angka nggak boleh gitu ya. Nah itu jadi salah satu untuk handle exception. Ya. Jadi misalkan pembaginya nol, ya gimana gitu ya. Jadi emang bisa aja sih iseng-iseng ya gitu. Nah, ya contohnya yang di sini. Di sini kan division by zero. Maka di Java sendiri itu akan mengeluarkan exception. Tapi nggak cuma itu, tapi programnya akan berhenti, ya kan? Ya udah gitu berhenti di bawahnya padahal mungkin ada kode yang sifatnya penting dan sebagainya, ya kan? Ya misalkan kayak misalkan ini ada langsung aja kalkulator nih ya, kalkulator di Windows. Jalan kan nih kalkulatornya ya. Nah, di sini 5 bagi 0. Nah, programnya crash nggak? Nih masih bisa nih, ini masih bisa, ya kan? Berarti, bentar, ini ada caranya sih biar nggak kayak gini. Nah, ini kan udah nggak rekursi lagi. Nah, di sini udah nggak error gitu, masih nggak masalah. Kita coba, oh ya udah kalau gitu 5 kali misalkan 9. Ya udah nggak masalah. Jadi ada error ya, user mau kayak ngapa-ngapain aja, ya nggak harus sampai programnya stop atau crash. Ya. Ini exceptionally important kalau misalkan programnya buat pesawat gitu, ya kan? Ya bayangin aja kalau misalkan iseng-iseng pilotnya bagi main kalkulator di panel pesawatnya bagi zero pesawatnya jatuh, ini kan nggak terlalu apa ya, ya ya langsung bisa dituntut lah gitu intinya yang bikin programnya, ya kan? Jadi intinya kayak gitu, error ini mestinya harus ada cara buat handle. Ya kan? Walaupun ada dua sih jenis error yang di sini yang runtime, kemudian ada juga yang sifatnya logik. Ya logik juga lebih tricky lah logik. Tapi di sini kita nge-handle yang kayak gini aja lah, yang runtime exception. Nah di sini kira-kira ada yang tahu errornya apa nih? Saya coba panggil salah satu volunteer ya. Ya antara ini deh Ibnu Hambali, halo Ibnu. Pak, Oke, makasih Ibnu. Ya, jadi di sini errornya apa nih? What's the matter? Siap, char at 100. Apa ya errornya ya? Yuk, yuk, yuk. Jangan dicoba dulu. Ya, nggak masalah sih dicoba dulu. Nggak apa, dicoba juga nggak apa-apa. Kalau udah siap NetBeans. lagi buka di HP Pak, jadi nggak bisa dicoba juga. Oh, ya udah. Uh, ya udah nggak apa-apa. Errornya ini. Ya, bukan ini, bukan allow exception, tapi string index out of bounds. Jadi intinya index out of bounds-nya sih. Kalau jadi ada index out of bounds tuh nggak hanya buat string ya, jadi ada array, ada apa gitu. Dan di sini string index out of bounds. Karena misalnya nyoba ngakses yang 100, tapi ternyata nggak nyampe 100, ya kan? Nah di sini juga kayak mungkin kayak ada program nanyain karakter di 100 apa gitu. Ternyata usernya masukin cuman 5. Terus ya masa programnya langsung stop gitu. Misalkan programnya itu ternyata sifatnya krusial nggak boleh stop, ya kan? Jadi kayak gitu. Ya, berarti itu nggak akan saya tanya lagi ya. Nah terus make two exceptions. Kalau yang udah berarti udah. Nanti siap-siap nama yang lain. Ya ini two exceptions. Misalkan kayak gini nih. Ini exceptionnya apa? Itu udah. Nah ini Maisa Mira Rifani. Halo Maisa. Halo Maisa. Uh, Halo. Mungkin lagi away from keyboard. Oke. Ya udah atasnya deh Mahfud. Mahfud
Jangan AFK juga ya. Iya Pak, kenapa Pak? Oke, sip. Jadi gini, ini errornya apa nih? Langsung lah. Tuh udah kelihatan tuh. List string L sama dengan 0. Terus di 0 itu dia coba ngakses is empty. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, errornya apa? Null pointer exception. Oh iya, bener. Oke, makasih. Makasih Mahfud. Ya, Maisha nanti ya kalau udah kembali lagi ya saya tanyain. Nah ini, mudah-mudahan Maisha udah ada nih. Maisha, ya belum ada nanti. Sekarang Mario ada nggak? Ada lah. Mario. Oke, sip. Halo. Mario, ini errornya apa nih? Susah ini. Nama errornya gak tahu. Cuman kan kalau array itu gak boleh size-nya negatif. Iya, nggak apa-apa sih. Ya, kayak gitu juga nggak apa-apa karena emang kalau hafalan emang susah sih. Ini negatif array size ya. Ya, makasih Mario. Oke. Benar-benar. Ya, jadi emang kita kan kayak set ukuran array ya. Ya kita inisialisasikan in. Tapi masa minus 5 gitu. Ukuran kan nggak bisa. Dia mulai dari satu ya, 0 tuh aneh juga ya. Jadi ya udah. Jadi intinya di sini. Tapi exception-nya sih sejauh ini penamaannya emang enak ya, intuitif ya. Jadi ya thanks to developernya Java. Nah sekarang ya Maisa kalau udah balik langsung ya nanti bisa coba ini, can you create code throwing Java lang Stack Overflow. Nah ini Stack Overflow ini sampai dijadikan website nih, ya kan? Nah jadi kira-kira Maisa kalau udah balik bisa coba dijelaskan contoh kode apa yang bisa menyebabkan Stack Overflow error. Oke, belum balik. Ya udah, kalau belum balik, sekarang Muhammad Adami ada nggak? Ada dong. Nah, sip. Oke. Nah, kira-kira kode yang kayak gimana nih Stack Overflow error? Ayo. Java.lang.stack overflow error. Jadi stacknya overflow gitu. Tapi biasanya kode yang apa sih yang butuh stack, ya kan? Kemudian yang diapain tuh stacknya sampai bisa overflow? Halo, suara kedengeran. Oh, pantesan. Belum diaktifin kayaknya mic-nya atau nggak masuk ya? Oh ya, nggak apa-apa. Sip. Silakan Adami diketik boleh. Kode ini itu biasanya errornya kenapa sih kalau ada stack overflow error? Kalau rekursi nggak berhenti. Ya, makasih Adami. Benar. Ya, jadi ini contohnya di dalam F ada F, kita nggak ada base case, jadi itu errornya Java lang stack overflow. Oke. Jadi exception itu tadi ada contoh-contoh exception, dan sebaiknya sih emang jangan sampai exception error itu muncul ya, dan nggak dihandle pada saat kita udah run. Kalau bisa di-compile, itu make sure programnya bisa di-compile, terus make sure peluang-peluang untuk runtime itu diminimalkan. Ya, walaupun ya mungkin bisa aja sih ada kayak celah-celah gitu kan, makanya ada divisi yang QA kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi emang bahkan sebelum muncul ya errornya, karena kita kan udah kayak program kayak baca file itu bisa aja file not found. Nah berarti kan kita udah mau wanti-wanti gitu. Dan untungnya di Java pun kalau misalkan kita bikin program kalau baca file
kalau misalkan kita nggak kasih try catch, itu bisa bahkan bisa nggak bisa di-compile gitu, ya kan? Itu kayak baiknya Java aja sih, ya kan? Jadi ketika sebelum muncul, uh, karena kemungkinan besar itu muncul yang user salah masukin mungkin kayak file name-nya salah, itu kan kemungkinan besar muncul. Jadi ya udah mending nggak usah bisa di-compile aja, ya. Jadi intinya exception tuh kayak model buat melaporkan error, ya. Dan Java udah cukup bagus sih untuk melaporkan errornya. Jadi exception-nya apa, ya kan? Kemudian bagian mana yang error. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu stop gitu aja, itu kan nggak membantu. Ya. Nah, intinya ada dua jenis flow of code, yang normal, yang beres ya, lurus-lurus aja, lempeng, nggak ada masalah. Terus yang ada exception-nya. Nah, kalau ada exception-nya ya udah, berarti ada interupsi nih, error ini nih. Nah, kalau misalkan nggak ada yang handle, nggak ada catch-nya, ya udah langsung stop. Ya, kalau ininya kan ada interupsi tapi mau diapain gitu, ya kan? Ya mungkin bisa dikasih notifikasi aja, tapi program masih jalan. Atau mungkin bisa, kalau mungkin ada error, ya inputnya di adjust dikit-dikit, gimana caranya nanti biar nggak error gitu. Jadi kita bisa bikin program untuk adjustment input, misalnya kayak gitu. Atau ditanyain input lagi aja gitu, itu bisa. Ya. Nah, di sini ada contoh kode division, ya. Nah, di sini ya ini sebenarnya mungkin udah kelihatan sih ini ya. Ini kodenya bisa gampang ada error sih. Jadi itu kan pembagian, dan pembagian ini memanfaatkan yang di main arguments ya, ARGS. Nah, itu berarti run-nya gimana nih? Run-nya itu kayak simple division operation spasi, misalkan yang arc 0, 5, arc 1, 2. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, ini berarti error-nya, break-nya gimana kodenya. Nah, di sini kita nggak ngelihat ada try catch sama sekali. Jadi kodenya ya udah ini rentan. Ya. Kalau misalkan kita kayak ya udah programnya kan jalan untuk input 51 atau 32, 115 gitu. Tapi kan ya kita nggak ngejamin ya. Jadi misalkan tiba-tiba usernya masukin 0 ya, bagi 0, itu udah kodenya akan break. Nah, di contohnya itu ada yang terjadi division by zero sih. Ini jadi terkait dengan arithmetic error, ya kan? Nah, ya, jadi di sini juga jelas misalkan munculnya di mana sih? Jadi ada pesannya. Nama exception-nya apa? Kemudian kodenya di line berapa? Kemudian jadi itu kan dari main, kemudian main itu manggil divide, divide-nya error, ya kan? Ada exception di situ nggak ditangkap di divide, dicoba di main, siapa tahu di main itu ada buat nangkepnya, nangkep catch-nya. Ternyata nggak ada juga, ya udah. Jadi di sini akar masalahnya tuh ditulis tuh di paling atas tuh yang 12. Terus yang manggil divide tuh siapa? Jadi bagus sih, jadi ketahuan semua culpritnya siapa ya. Yang dalang dalang errornya tuh siapa, itu ketahuan dari sini, ya kan? Jadi jangan macam-macam kan, ya kan ketahuan oleh Java. Oke, jadi itu namanya stack trace, ya kan? Jadi itu kayak ada jejaknya nih errornya. Jadi dari sini siapa yang tanggung jawab manggil ini nih? Divide nih, si main. Nah, gitu. Ya main siapa yang tanggung jawab, ya kita sendiri gitu, nggak ya main nggak dipanggil oleh ya Java secara umum, JVM-nya kan, itu kan berarti kita sendiri. Oke. Nah, kemudian ya udah, di situ ada type exception, kemudian ada pesannya ya, arithmetic exception yang gimana, yang divide by zero. Kemudian lokasinya juga ada. Oke. Dan kita juga bisa kayak eksplisit ya. Mungkin kita kayak pengen ada pesan custom di sini ya, daripada apa tuh slash by zero. Mungkin kita berhadapan dengan programmer yang lebih casual gitu. Ya udah OMG gitu, ya kan? Jadi di sini ada B sama dengan sama 0. Ya udah, daripada divide by zero, apa sih itu gitu. OMG aja gitu kan, udah kayak lebih, mungkin pesannya lebih kena kalau kayak gini, ya kan? Tapi ini formatnya ya, throw, new,
Jadi new, kalau new tuh berarti jelas itu bikin instance dari kelas arithmetic exception. Ya, dimana kita set ada parameter string omg. Dan throw itu untuk menyatakan, oh kita ini kayak memunculkan secara sengaja error. Tapi dalam arti ini kan ada konteksnya kalau di sama dengan nol. Jadi gitu. Jadi misalkan kayak kita bisa mungkin usianya nggak cukup, berarti ada exception-nya. Tapi bukan arithmetic kalau usia ya, kayak gitu. Jadi kita bisa bikin objek, bisa bikin kelas exception sendiri, gitu. Nah, ini contoh kalau standar yang exception ya, itu yang nggak yang arithmetic tapi exception doang. Jadi di sini ada new exception, itu yang tanpa pesan. Kalau yang di bawah ada pesannya relevan, something unexpected happen. Walaupun pesannya nggak terlalu informatif ya. Yang bagus tuh pesannya informatif. Nah itu jadi pakai try catch ditangkapnya. Di try itu kita coba jalanin sesuatu, instruksi, dan catch itu penanganannya. Nah ini contohnya kode ya kan, 420, kemudian di situ ada A bagi B ya kan, kemudian ada arithmetic exception. Oke, jadi bentar, ini result sama dengan C. Oh, I see. Iya. Ya, ini yang kuning-kuning itu ya, ada highlight kuning, itu berarti dieksekusi. 4 dieksekusi, A sama dengan 4, B sama dengan 2, result sama dengan 0. Try, kita masuk ke try sekarang. Oh, ternyata in C sama dengan A, B dieksekusi. Nggak masalah kan, 4 bagi 2, 2. Kemudian result C berarti ya udah, ini nggak masalah, jadi nggak masuk yang di dalamnya catch ya. Tapi bagaimana kalau yang di sini? Ya udah, berarti A, B, nah B-nya 0 nih, hati-hati ya. Terus result 0 tetap, yang baris 5 gimana? Tetap dijalankan loh, ya nggak mungkin baris 5 nggak dijalankan. Terus kenapa nggak dijalankan gitu kan? Dijalankan aja. Ternyata, oh 4 bagi 0 nggak boleh. 4 bagi 0 nggak bisa. Dia akan memunculkan pada saat dilakukan tuh. Jadi nggak nyampe assignment ya. Nggak nyampe C sama dengan itu kan assignment. Di 4 bagi 0, oh ternyata di situ ada suatu exception dimunculkan. Javanya tahu, oh ini nggak bisa nih. Throw, ya. Habis di throw, oh ternyata kita udah nyiapin nih. Ya kan? Arithmetic exception, cocok. Ya kan? Jadi jenis error itu adalah arithmetic exception cocok. Oh ya udah, berarti kita set aja resultnya 0. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi yang nggak dijalankan di sini adalah baris 6, result sama dengan C. Oke? Ya, sampai di sini mudah-mudahan jelas. Nah, kemudian kira-kira apa yang terjadi di sini? Saya mau nanya, volunteer kali ini adalah Naufal Pram. Ada Pram di sini? Pram? Ya, Pak. Oh iya. Oke Pram, boleh nanya, ini apa yang terjadi di sini Pram? Jadi ini B-nya masih 0 tuh, ya kan? Nah, tapi ada perbedaan kecil sama kode sebelumnya. Jadi apa yang terjadi di situ? Bisa dijelasin sekilas? Sorry Pak, tadi gimana Pak? Oke. Di sini ada kode ya di layar. Nah, bisa jelasin nggak yang terjadi di kode ini? Gitu aja Pak. Jadi kalau dijalankan nih, itu kan udah ada try catch. Berarti apakah exception-nya ya udah nggak masalah nih, udah beres exception-nya, udah ditangkap atau gimana? Oh, itu kalau kode dijalankan, kalau misal terjadi sebuah null pointer exception, makanya dijalankan itu yang catch. Nah, benar. Cuman itu yang keluar kan harusnya. Di sini muncul atau enggak? Tidak Pak. Nah, tapi yang muncul yang exception yang
A Yang 4 bagi 0, yang lain kan? ya, Ya, benar. Ya udah, berarti oke, terima kasih. Jadi kurang lebih yang terjadi di sini adalah dia exception yang muncul throw itu exception yang lain, arithmetic exception divide by zero. Dan ternyata catch-nya malah nggak nyambung gitu. Jadi ya udah, ya tetap nggak ketangkep walaupun ada try catch-nya. Jadi nggak menjamin juga gitu ya. Jadi yang terjadi di sini itu adalah kita salah milih jenis exception yang kita tangkap. Oke, makasih Bram. Oke, selanjutnya, oh ya ini yang bagian catch. Jadi catch itu bisa ada banyak, tapi tentunya pastikan relevan dan yang pertama itu yang dieksekusi terlebih dahulu untuk catch-nya. Ya, oke. Dan itu ada sedikit poin penting yang paling bawah. Jadi nggak harus sama banget jenis exception-nya, tapi bisa juga subtype atau istilahnya ya kayak subclass-nya dari exception yang kita spesifikasikan di catch. Ya. Nah, coba sekarang fix this using exception handling. Bisa sih ini tadi number format ya, jadi udah saya kasih contoh yang kalau nge-parse tuh nggak bisa, ya kan? Jadi di sini ya udah fixnya kayak gini aja. Kemudian di sini nih, kira-kira ada isu nggak di sini arithmetic exception? Nah, oke, paling saya coba sama Steven nih. Steven? Halo? Steven? Apakah Steven lagi AFK juga? Oh, enggak. Oke, makasih, sip. Ada, Pak. Oke, sip. Nah, kira-kira di sini ada isu nggak, Steven? Jadi, itu try catch ya. Catch-nya ada 2. Yang di atas exception E, yang di bawah arithmetic exception E. Ya, itu sengaja dikosongin aja sih, ya kan? Yang di dalam code block di catch-nya. Tapi di sini kira-kira ada masalah nggak ya? Agak tricky sih ini emang. Cuman ini terkait dengan penjelasan yang sebelumnya. Ada, Pak. Tapi mic-nya rusak. Ya udah, lewat chat. Jangan bilang keyboardnya rusak. Ayo. Jangan bilang keyboardnya rusak tuh udah bisa. Apa tiba-tiba rusak keyboardnya? Nah, kira-kira ada apa? Ini jawabannya ada di bawah lah kelihatan. Ya udah deh. Ini harus disembunyiin dulu. Nah, jadi nggak ke arithmetic. Iya, udah lihat tadi. Ya udah, makasih. Iya, makasih Steven. Jadi emang bener. Jadi sini kan kayak exception dulu, terus ada arithmetic exception. Jadi ini buat apa kalau gitu ya? Jadi ini malah nggak bisa dikompil ini. Jadi Java tuh nggak suka kalau ada kode yang dia tuh nggak bakal bisa dikunjungin. Ya. Jadi ini bakal nggak bisa dikompil. Nah, finally kita masuk ke finally block. Ya. Kalau finally itu ya makna finally kan, apapun yang terjadi finally itu akan terjadi kayak gini gitu. Ya kan, ini udah kayak ditakdirkan kayak gini, ya udah ini harus selalu dieksekusi. Contohnya di sini nih, 2 bagi 0, ya kan? Ya udah itu akan ada muncul. Catch-nya itu masuk, ya kan? Finally, ya itu tetap dimasukin. Ya, tetap dijalankan. Jadi tetap A, B. 2, 1. Nah, kalau yang di sini kira-kira outputnya apa nih? Bener kok, Steven tadi. Theo nih, Theo. Theo, halo. Iya Pak, maaf Pak, saya lagi makan Pak. Oh, ya antar aja, sorry. Antar aja, ya. Yolanda deh, yang kemarin nggak jadi. Jangan diketawain lagi ya. Kalau yang ketawain langsung. Yolanda, bisa nggak? Bisa lewat mic atau bisa lewat chat, Yolanda? Oke, Yolanda, pertanyaannya yang dicetak apa nih? Yang dicetak? Yolandanya tapi ada nggak?
Halo Yolanda. AFK juga kah? Ayo, yuk, yuk. Ternyata masih belum. Ya udah. Said, udah ini kan? Walaupun tadi mungkin bukannya jam 6:30 ya, Said. Udah gabung? Oke ya, ingat masih. Oke, Said. Habis buka semangat ya. Jadi udah nggak ada alasan buat lemes mikir nih. Nah ini ada kode ini cetak apa? Apakah B doang atau nggak nyetak sama sekali atau AB gitu? Atau yang lain? Gimana? Oh, yaudah. Makasih Yolanda udah dijawab sama Yolanda Said. Jadi oke. Jadi jawabannya emang 2B sih. Karena ya dijalankan itunya nggak ada error ya, nggak masuk catch-nya ya. Oke. Apalagi ya biar menarik. Ya misalkan gini nih. Misalkan yang ini saya juga penasaran sih. Langsung aja deh saya copy aja. Saya pengen tahu kalau error-nya itu nggak di catch, itu finally tetap nggak. Jadi kalau sesuai janjinya, itu finally itu harus takdir yang tidak bisa terelakkan, jadi tetap akan dieksekusi. Ya, jadi saya mau coba tes ini di sini, di sini, ya. Oh, yang dalamnya aja. Nah, ini ketika yang 2/0, jadi nyetaknya adalah AB. Tapi ketika di sini null pointer, ya, apakah B dicetak? T-nya itu. Kayaknya mestinya ya. Coba cek. Nah ini B nih. Aneh sih, dia nyetak. Ya, jadi muncul ya B. Cuman nggak tahu tuh kenapa ada di situ tuh B-nya tampil di situ ya. Jadi ada. Ya ini B, C, D, E buat mastiin aja sih. Nah ini ya. Tapi nyetaknya agak aneh jadi ya biarin aja sih kayak gitu, ya kan? Jadi finally itu apapun yang terjadi, yaitu finally akan dilakukan, dieksekusi, dilaksanakan. Walaupun bahkan ada error yang nggak ditangkap, ya kan? Itu tetap finally itu tetap emang nggak terelakkan. Ya, mudah-mudahan clear. Kita lanjut lagi. Di sini ada handling exception, ini errornya nggak ditangkap ya. Jadi kita bisa kayak method A itu terus some exception, ya kan? Jadi method A itu potentially terus apa tuh exceptionnya, method B itu potentially terus apa, ya kan? Nah di method C itu berarti kan dia udah kayak kena lemparannya ya, kena terusnya method A, method B. Tapi di method C kayak dia kayak seolah-olah nggak mau nangkep atau apa, itu nggak boleh. Nah jadi yang bisa dilakukan adalah ini dua hal ya. Jadi antara method C itu me-forwardkan exception-nya, di situ kan ada custom exception sama some exception. Itu tadi dari method B. Jadi dari method A dan method B. Method A some exception di throws di method C, ya. Kemudian method A some exception itu juga di throw. Tapi ada juga satu yang masih belum di throw, another exception. Nah ternyata mau coba di handle di dalam method C menggunakan try catch. Ini juga bisa. Jadi ini memang bisa bervariasi ya antara di try catch atau di throws. Kalau di throws tuh hati-hati, berarti yang manggil method C itu harus hati-hati, harus pakai try catch atau di throws juga. Ya. Ya di sini null pointer exception ini cukup sering muncul ya. Biasanya karena
kita ada null object terus kita panggilin methodnya, ya kan? Intinya kalau kita melakukan sesuatu dengan null itu jangan lupa dicek ini null apa enggak. Kalau null ya udah jangan lakuin apa-apa. Kalau enggak ya siap-siap dapat null pointer exception. Ya misalkan yang di sini nih, hati-hati nih, ini kodenya kayaknya nggak ada masalah gitu. Ya tapi kira-kira apa yang bisa bikin ini error, ya kan? Nah, saya tanya ke volunteer, tuh langsung left. Daniel nih, Daniel Fernando, halo Daniel, bisa respon saya? Daniel? Halo Pak. Oh ya, oke, halo Daniel, bisa tolong bantu? Jadi di sini apa yang bisa membuat isu atau membuat masalah? Kayaknya nggak ada kan? Tapi ada tuh celahnya. Jadi ada yang di atas tuh build numbers tuh bisa ngapain? Ntar ya Pak. Di atas mana Pak maksudnya Pak? Oh, yang di baris 1 tuh. Itu akar masalahnya, Daniel. Itu ada sesuatu yang terjadi aja. Jadi ada potensi di baris 1 yang menyebabkan baris 2 itu bermasalah. Dan kita lagi ngebahas null pointer exception. Nah, jadi itu clue banget udah. Oh ya, berarti mungkin kena null pointer exception, Pak. Nah, itu kenapa? Build numbers-nya return? Null berarti, Pak. Benar. Dan di bawahnya itu yang integer my numbers itu dia asumsikan nggak null gitu. Jadi my numbers-nya itu kalau null itu nggak bisa kita loop ya. Udah. Iya, Pak. Makasih. Iya, Pak, sama-sama. Oke. Iya, di sini nggak bisa kalau misalkan kita ada build numbers method gitu, kita nggak jamin method itu nggak akan mengembalikan suatu yang pasti bukan null, nggak bisa ya. Jadi di sini kita lebih amannya ya udah kita pakai my numbers not null, atau kita kasih aja null pointer exception gitu ya. Jadi boleh juga null pointer exception atau kayak gini ya. Kayak ini contohnya ya. Ya ini dua pendekatan sih kan. Kalau yang di bawah itu pakai try catch, kalau yang di sini berarti kita mastiin aja itu benar dulu apa enggak numbersnya ya. Nah di sini ada stack trace ya, kita udah lihat stack trace. Jadi misalkan di sini ada stack trace example, method 1 manggil method 11, method 11 manggil method 111, method 111 ternyata di throw ya, null pointer exception ya kan. Nah terus itu wah, jadi efeknya propagation tuh, yang manggil-manggil sebelumnya juga kena gitu ya kan. Jadi yang satu bermasalah, yang satu bermasalah sampai pada akhirnya jatuh ke main ya. Yang bisa kita lihat di sini stack trace-nya. Jadi di stack trace ini kita lihat cukup rinci juga. Jadi error-nya pada awalnya munculnya di method 111, nggak ketangkep nih ya, null pointer exception. Terus ya nggak ketangkep juga di 11, nggak ketangkep juga di 1, ternyata sampai main ya udah program stop ya, karena ada exception yang ini. Nah kemudian ada dua jenis exception sebenarnya ya, yang check itu yang lebih sebenarnya lebih enak sih. Jadi kayak kita udah dikasih tahu diwanti-wanti ini nih harus ada try catch-nya nih gitu ya, itu namanya check exception. Kalau yang bawahnya itu uncheck. Jadi kita nggak harus nangkep ya kalau yang uncheck. Kalau yang di atas tuh harus ditangkap. Jadi ketika ada method yang berpotensi untuk membuat efek ini ya, itu nggak bisa kita programnya kita compile, itu nggak bisa. Ini contohnya check exception ya. Di atas ini kodenya tidak bisa di-compile karena di situ ada IO operation. Di IO operation itu saya kasih IO exception dilempar, dan IO exception itu jenisnya check. Harusnya itu di IO operation yang atas itu dikasih try catch, kalau enggak nggak bisa ya. Jadi IO exception itu jenisnya yang check.
Nah, jadi harusnya kayak gini dikasih tracker. Kalau yang uncheck ya udah. Ini kayak YOLO aja ya, pokoknya ya udah langsung jalanin ya. Gak usah trackers lah, biarin aja gitu. Ya, ini butuh gimana ya? Mungkin ada alasan tersendiri ya. Saya juga belum tahu sih kenapa nggak semuanya ya udah dijadiin check aja semua gitu. Ya, kenapa ya? Saya juga nggak tahu sih. Ya pokoknya ada dua deh, check sama uncheck ya. Yang uncheck ini walaupun ini berpotensi ada error juga masih bisa di-compile. Bisa juga bikin exception sendiri. Ya, jadi jangan lupa extend exception. Tapi kalau nggak extend gimana? Ya jadi kelas exception dong. Itu cuma kelas yang namanya kebetulan ada exception-nya, ya kan? Jangan lupa itu extend exception. Dan ya ininya konstruktornya standar sih, out exception, kemudian ada error-nya apa, dan kita bisa gunakan konstruktor dari super kelasnya, pakai super di situ. Ya, ini contohnya untuk yang exception sendiri, public static void main, try some method 5. Nah, di situ kita lihat, oh ternyata itu throws exception, ya kan? Jika i lebih dari 0, misalkan ini nggak mau i lebih dari 0 ya, dan ya udah, karena itu 5 kan berarti kan di throw ya, terus ditangkap, di catch-nya dicetak a.get message. Message-nya kan ouch. Ya. Nah ini, make an exception class and throw it whenever age kurang dari 18, misalkan belum cukup umur. Ini metodenya namanya check age. Nah ini silahkan coba buat, saya kasih waktu 5 menitan ya. Jadi silakan buat ini. Tekniknya sama sih kayak gini, ya kan? Nah, buat yang lagi ngebuka Eclipse-nya, silahkan dicoba. Pokoknya kalau umurnya kurang dari 18, ya jadi ya udah bikin exception untuk age-nya. Kemudian ketika umurnya kurang dari 18 ya dikasih throw yang jenis exception yang itu. Ya, silakan dikerjakan. Kasih waktu 5 menit buat yang nanti dibahas bareng-bareng.
Ya, oke. Eh, ada yang ini udah ngerjain? Saya tanya nih. Eh, Mardianto, Mardianto udah ngerjain nggak yang ini? Mardianto ada? Sedang mengerjakan. Oh iya. Oke. Ya udah, coba boleh share screen bentar nggak? Saya mau stop ini dulu deh. Nah, sekarang silahkan Mardianto bisa share screen. Jadi caranya share screen itu ada present now itu yang di sebelah kanan bawah. Nah, itu bisa coba di present. Terus bisa pilih window yang Eclipse-nya, ya kan? Nah, coba nanti kita coba kerjain bareng-bareng gitu. Jadi sebenarnya saya juga udah ngerjain sih, cuman saya mau coba lihat tes mahasiswa juga gitu. Ya, oke, Mardianto bisa coba lihat kodenya Mardianto. Manasin apa? Oh, dosen, manasin punya office. By the way, bisa nggak ya di share screen-nya? Bisa di share screen nggak, Mardianto? Atau ada isu pada saat share screen? Mungkin, oke. Oke, makasih. Ya. Is presenting. Belum kelihatan ya? Bentar ya. Apa harus di... Oke. Oke. Oke ya. Kalau saya bisa melihat sih ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa melihat. Ya itu on exception udah bener tuh. Yang on exception, coba lihat on exception-nya, Mardianto. Yang on exception. eh yang on exception bikin ini aja, bikin public class on exception terus extends exception gitu ya. Jadi kalau melihat sekilas di sini kan ya mungkin strukturnya masih belum lengkap ya, tapi di on exception itu kayak tulis aja class on exception extends exception gitu ya. Jadi diperbaiki sedikit aja yang bagian on exception. Jadi intinya gimana kita bisa bikin kelas exception yang kita punya sendiri, ya kan? Nah, kemudian di bagian satunya, yang .java satunya itu buat testing. Jadi buat testing yang nantinya akan pakai on exception.java. Nah, jadi di sini itu kan itu manggil in age ya, terus on exception. Nah, itu ada di kelas yang satunya, jadi bukan di kelas on exception. Jadi kelas on exception itu biarin aja kayak dia tuh cuma memodelkan kelas on exception yang extends exception dengan constructor on exception. Lalu di kelas yang satunya, yang di Java yang satunya, maka itu yang buat testing
Yang tadi itu request-nya adalah yang apa? Throw age kurang dari 18 ada method check age itu di satunya bisa sih. Gitu. Ya, mudah-mudahan cukup menjelaskan ya. Oke. Ya, ya oke. Sekarang saya coba share sebentar ya untuk yang maksud saya tadi. Nah, jadi di sini itu tugasnya adalah bikin kelas exception dan kita throw ketika age-nya kurang dari 18. Nah, di sini kita bisa melihat ya age testing. Di sini yang on exception itu juga ada on exception yang kayak gini. Ya kan? Nah, setelah itu di age testing ini kita ada method check age. Nah, di check age itu ya udah kalau misalkan dia kurang dari 18 itu dia throw new on exception. Tapi kalau misalkan age-nya lebih ya udah nggak masalah, exception-nya nggak muncul. Kan? Ya, misalkan ternyata 10, maka dia akan ada exception yang memang itu exception kita sendiri. Jadi ya semacam kayak ya kalau gitu kenapa nggak misalkan true atau false gitu ya, misalkan check age-nya eligible atau not eligible ya itu isu lain lagi sih. Itu isu tentang kita bagaimana desain pattern-nya ya gitu. Jadi exception itu baiknya dipakai kapan, kemudian apakah semuanya harus berlandaskan exception atau kita cukup check age, valid age, kalau misalkan valid true, kalau nggak false. Ya itu kembali lagi ke desain pattern-nya sih. Ya, kita pinginnya programnya kayak gimana gitu. Ya. Jadi kalau saya dulu pernah pakai program exception ini untuk yang jadi ada program yang ada loop banyak ya kan, rekursi kalau nggak salah dia programnya rekursi. Kemudian ketika rekursinya gagal di tengah, itu saya langsung aja tuh exception gitu. Jadi nggak harus nge nge-throw apa nggak harus nge-return false atau apa sih. Kalau saya nge-return false itu berarti harus di-handle di apa di method yang memanggilnya dan lain sebagainya. Jadi kalau saya udah kasih aja throw exception, jadi kita udah tahu ada exception di situ. Dan di rootnya banget itu saya kasih kayak catch-nya itu yang bagian root-rootnya exception itu. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu untuk yang exception, ya kan? Thank you. Oke, sejauh ini ada pertanyaan untuk exception? Kak, kalau bikin kelas exception harus di extend exception. Sebenarnya kalau mau jawaban yang sangat precise, nggak harus sih, karena ada runtime exception gitu. Ya, tapi runtime exception itu pada dasarnya dia juga adalah subclass dari exception. Jadi kalau misalkan kita lihat, misalnya balikin lagi, hierarki ya, hierarki exception. Jadi Java exception hierarki. Yang mana yang bagus ya? Kadang-kadang tuh kebanyakan pilihan juga nggak terlalu bingung. Nah ini nih, ya intinya bisa masuk exception yang ini sih kalau misalkan kita ingin cek ya, model check exception. Ya ini cek tapi ininya uncheck. Anyway, ya boleh runtime juga boleh ya, boleh exception juga boleh. Throwable, kayaknya jangan deh kalau throwable itu. Kalau error itu masalahnya apa ya? Lebih baik nggak ditangkap sih ya, karena yang out of memory gitu ya, misalkan error ya udah error, masa tiba-tiba dengan di catch exception terus tiba-tiba jadi ada memorinya juga kan. Jadi intinya kalau nggak exception itu runtime exception ya. Jadi bisa extend itu. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan sebelum? Lah itu ya Siva, bentar ya Siva dulu ya. Kalau exception yang apa? eh, Kalau kita pakai exception itu ya gimana ya? Soalnya kalau pakai if else juga bisa sih. Exception itu, itu tuh paling gini aja. Paradigmanya kalau kita bikin program, itu apakah itu error yang sifatnya cukup gimana ya? Ini kayak kalau divide by zero itu kan cukup fatal ya. Tapi
itu pun juga bisa dikasih if else sih. Sampai saat ini saya belum terlalu melihat kalau yang exception yang sebenarnya bisa disimulasikan dengan if else tuh kayak ya udah itu jadi alternatifnya, ini bisa pakai if else juga. Coba saya coba pikirkan dulu. Gimana kalau kita coba lihat kode langsung aja ya. GitHub Apache Jina Code. Nah, di sini ada contoh kode ya, kode Java namanya Apache Jina. Kemudian kita coba lihat di sini penggunaan exception-nya, ya kan? Source di sini, main ini, coba kita cek query. Di sini ada banyak nih, ya. Coba kita cek di sini. Nah, di sini ada contoh nih, dia bikin kelas exception sendiri nih, ya. Ya ini contoh kode Java reality, ya kan? Public class static. Wow. Ini ada konstannya. Oh, private, public. Di sini ada switch. Oh, switch dipakai ternyata. Ini juga dikosongin aja. Di sini if var, kayaknya kalau yang errornya simple gini sebenarnya nggak perlu sih pakai exception kayak gini ya. Tapi ada isu error yang sifatnya, nah kayak gini nih. Ya sebenarnya bisa juga kayak if misalkan di sini ya, jika ini udah contents maka return false, misalkan kayak gitu. Tapi gini, isunya programnya tuh jadi lebih kompleks nggak sih kalau misalkan kita harus nge-handle yang, oh ini berarti bisa nge-return false, bisa nge-return true. Padahal di sini tuh programnya sifatnya void gitu. Kalau void tuh sebenarnya nggak bisa nge-return apa-apa kan, nggak bisa true atau nggak bisa false. Jadi emang intinya tuh kayak yang ketidakwajaran, itu kita bisa kasih modelkan dengan exception. Ya. Tapi ketika simple kayak if else, kayak percabangan gitu-gitu kan, yang sifatnya nggak terkait dengan error ya. Jadi jika dia pria itu apa, Mister? Jika dia wanita, Mrs. atau Miss, misalnya kayak gitu. Itu kayaknya nggak perlu exception. Jadi kayak percabangan biasa. Tapi kalau misalkan jika dia nulisnya yang nggak jelas gitu, maksudnya ketika masukin misalkan ketika masukin nomor HP, misalkan ditulisnya A, B, C, D, E, itu bisa jadi exception. Walaupun bisa juga pakai regex terus, let's say kalau regexnya memenuhi ini if else ya, tapi tetap oh ya udah kalau misalkan dia memenuhi regex itu true. Ya itu akhirnya jatuh lagi ke pemodelannya, kita menganggap itu sebagai exception yang kita throw. Intinya kita bisa ngehandle aja sih kalau misalkan kita inginnya exception tuh jadi lebih ketara kalau itu tuh error gitu loh. Ya kan? Tapi kalau misalkan if else tuh kayak ya nggak terlalu menekankan ke errornya. Mungkin itu jawaban saya ya. Panjang juga sih, tapi ya mudah-mudahan udah agak menjelaskan dikit ya, Yesiva ya tadi. Kemudian Gabriel, kalau exception bisa berlaku objek ya bisa kan? Kalau extend tuh kan ya bisa bisa kita ada tambahan sendiri gitu ya. Maksudnya kelasnya itu bisa kita modify gitu seingin sesuai kita pengennya gimana. Ya. Sekarang lanjut lagi. Kita akan masuk ke teks, ya kan? Kalau teks ini, ya intinya kita gimana bisa baca dan tulis ya. Kita belajar baca dan tulis. Nah, kenapa butuh baca tulis? Ya bayangin kalau istilahnya program kita tuh nggak bisa berinteraksi dengan file, nggak bisa berinteraksi dengan membaca dari stream dari web kayak gitu kan, jadi nggak terlalu berguna gitu kan. Semuanya ada di memori gitu. Ya program yang tertentu aja yang bisa kayak gitu. Di sini contohnya untuk write ke console, simple.
Yang pertama kali kita lakukan hello world itu udah menulis ke konsol. Bagaimana kalau membaca dari konsol? Nah, di sini kuncinya ada di sistem input stream reader sama buffer reader. Ya. Dan jangan lupa juga kalau kita udah pakai misalkan gunakan objek dari kelas buffer reader ya, kita harus tahu juga metode-metode apa sih yang bisa kita pakai di situ. Misalkan read line gitu. Berarti kita baca yang di baris itu. Jadi di sini sistem itu dari konsol ya. Kita bisa nulis apa di konsol kemudian dibaca. Input stream reader itu ngubah dari bytes ke characters. Buffer reader itu kayak performance ya. Jadi kita istilahnya semacam bisa disimpan di buffer dulu. Jadi nggak tiap kali kita harus ngecek ke misalkan ngecek ke konsolnya kayak gitu ya. Jadi disimpan di buffer. Jadi seenggaknya blood gitu kita udah ngebaca berapa itu masukin di buffer. Jadi kan aksesnya tuh lebih cepat kalau udah di buffer. Buffer itu istilahnya yang ada di memori misalkan. Ya. Ya. Oke. Dan kemudian di bawahnya itu ada yang name reader read line. Ya. Jadi itu kayak ngebaca satu baris aja. Setelah itu name-nya ditangkap kemudian hello name. Dan potensial error itu bisa aja IO exception. Ya. Oke. Ya kalau nggak pakai IO exception, itu potensial error-nya itu muncul ketika reader.readline-nya itu. Ya. Jadi bisa aja IO-nya itu ada glitch atau kayak gimana masukin kode yang masukin karakter yang somehow nggak bisa dibaca sama readernya ya. Jadi itu IO exception. Nah, misalkan ya ketika kita udah bisa melakukan interaksi dengan konsol ya, jadi kita juga bisa kayak program Java yang simple kayak count number of words itu bisa jadi di split, kemudian ya udah dihitung length-nya aja, ya kan? Itu reader.readline, di split. Ya ini kalau split ini pakai spasi, tapi bisa juga kalau mau pakai regular expression ya. Backslash s plus. Nah jadi dia white space, kemudian panjangnya bebas. Itu dianggap sebagai karakter pemisah, dianggap sebagai kumpulan simbol pemisah ya. Jadi kan udah karakternya kan udah nggak satu doang, tapi beberapa white space tuh udah dianggap jadi satu gitu untuk memisahkan. Nah, jadi ini ada juga di buffer reader itu kita juga bisa pakai selain read line, itu juga ada read. Read itu kayak baca satu-satu. Satu karakter ya. Nah, di sini contohnya itu reader.read ya. Dan itu ya udah itu dibaca. Dan isunya itu kalau gini, kalau misalkan kita nggak pakai char ya, itu menarik di sini. Coba lihat di masuknya file read file kayaknya. Nah ini. Oke, saya tunggu dulu. Coba yang ini. Jadi misalkan yang ini nih, ya, yang ini saya coba cetak A, B, C, D, E, F. Ya. Kan? Nah itu kalau misalkan char ini misalkan kita hilangkan. Nah, apa yang terjadi gitu, ya kan? Nah, kira-kira ada yang tahu? Ayo, volunteer siapa? Pak volunteer juga sih saya tunjuk ya. Aymar deh. Ya, Aymar. Aymar ada. Aymar Fikri. Oke, Aymar. Kira-kira apa yang terjadi yang tadi itu? Bentar ya. Ada apa, Pak? Tuh. Ini Aymar. Ini kalau nggak pakai char, itu kenapa jadi kayak gini ya? Itu apa yang terjadi tuh? Itu angka apa ya? 97, 98 gitu. Angka misterius ya? Kira-kira dapat dari mana angkanya? Ayo, gimana, Aymar?
Pas? Kalau belum dapat bisa pas dulu sih. Nggak masalah. Gimana? Tapi yang lain siap-siap. Gimana, Imar? Hitung sampai 5 ya. Kurang tahu. Oke, nggak masalah. Hey, ada Dennis. Oke, sip. Iya, bener. Jadi, kalau kayak gini yang reader.read doang, dia kayak ngasih bener-bener byte-nya dalam angka, ya. Kemudian makanya kita kasih char gini. Ketika kasih please type something. Jadi dia dapatnya komen. Ya kan? Oke, bener, Dennis. Kita lanjut lagi. Oke, ini masih ada isu dikit sih. Jika kita masukin enter, ini kayak, let's say, enternya tuh ikut kebaca ya. Misalkan di sini nih. Dia agak bingung juga ini bacanya. A, B, udah selesai gitu. Iya kan? Udah baru nulis A, B gitu. Ya karena enternya tuh dianggap karakter juga. Jadi ini bukan nggak terlalu 5 karakter ya. Ya sebenarnya 5 karakter juga sih. Newline tuh termasuk karakter. Cuman kan ideal itu 5 karakter yang terbaca. Ya. Jadi solusinya sih bisa ya udah pakai readline tetap ya. Jadi dia itu maksimal 5 karakter ya. Itu misalkan soalnya kita ganti dikit maksimal 5 karakter tapi nggak termasuk new line. Tapi di sini masih ada isu nih. Di sini nih. Ya kan? Let's say ini kan readline substring 05. Nah, kira-kira ada potensi yang bikin error nggak ya di sini substring 05? Ya kan? Misalkan yang itu kan ini sini ini substring 0,5. Tapi kan bisa aja ada apa nih? Spoiler Anda deh. Gregetan, mohon maaf. Sabar dong Dennis, puasa-puasa. Tentang udah buka puasa terus nggak sabar. Ya udah. Ada 2 Safira nih. Silahkan saling bekerja sama. Duo Safira. Ya. Duo Safira bisa saling membantu untuk ini kira-kira ada potensi error nggak ya kalau misalkan saya kasih substring 0,5. Jadi Safira Azhara dan Safira Putri feel free buat collab ya. Collab untuk let's say kira-kira ini ada potensi errornya apa. Karena kan kita lagi ngomongin exception juga. Jadi kemampuan untuk ngebaca kode juga potensi error dari kode juga. Silakan. Ada semua kan? Duo Safira. Kalau panjangnya kurang dari 5. Iya sih, benar ya. Kita baca slide mungkin. Jadi di sini misalkan kalau panjangnya kurang dari 5, dia akan ada error. Kalau nggak salah errornya itu semacam out of bounds gitu. Jadi kita bisa pakai di sini substring ya. Jadi kita di sini saya pakai if else yang 1 baris aja. Kalau panjangnya kurang dari 5, ya udah, berarti substringnya itu sampai panjangnya itu. Ya kan? Tapi kalau panjangnya lebih dari sama dengan 5, ya udah kita kasih 5. Oke. Sip. Nah, di sini ada juga buat read dari text files. Ya. Perbedaannya apa? Kita lihat di sebelumnya, input stream reader, system in menjadi file reader dan file name. Ya. Jadi di sini contohnya kita lihat ada string line br.readline itu jadi kayak dia ngebaca baris pertama, kemudian jika barisnya nggak null ya udah dimasukkan ke line sini ini mendapatkan semua lines dijadiin list of string. Di sini line tidak sama dengan null, lines.add line ya. Line sama dengan br.readline diterusin sampai dia nggak ada baris lagi yang bisa dibaca, line-nya sama dengan null, selesai. Oke. Ini cara singkatnya aja. Oh, di sini kan kayak agak tricky ya. Ini ya string br.readline itu kan
itu kurang clean sih saya melihatnya kodenya ya. Kenapa nggak bagian readline itu ya udah dimasukkan ke yang bagian paling bawah sehingga kita bisa nge-save. Di sini kan kayak br.readline yang atasnya, di bawahnya juga ada br.readline. Kenapa nggak dijadiin satu aja di dalam while-nya, line sama dengan br.readline. Dan ketika itu nol, ya, itu ya udah langsung keluar. Tapi ketika dia nggak nol, ya udah ini dilakuin terus. Jadi ini kayak nyingkat. Di sini ada kayak statement yang dimasukin juga ke condition. Tapi yang dieksekusi yang line sama dengan ini dulu, kemudian dicek nilainya lainnya itu nol apa enggak. Ya, jadi jangan bingung, ini cuma shortcut aja. Oke, nah di sini ada fruit text, fruit.txt, ya, durian, mango, mangosteen atau manggis, apple. Nah, di sini get all lines ya, jadi yang tadi itu kita bisa coba untuk text fruit.txt. Only read lines that contain O ya. Jadi ini standar aja. Jadi ya udah ketika udah dapat list stringnya ya udah sebenarnya kita tinggal contain semua O apa enggak gitu. Apa kita langsung aja lakuin pada saat kita ngebaca, kalau mengandung O di line-nya ya udah nggak usah ditambahkan. Kalau mengandung O berarti ditambahkan ya. Jadi hanya menambahkan yang mengandung O kayak gitu. Nah, di sini ada search and print. Jadi kita bikin kayak text search sendiri, ya kan, pakai program Java. Nah, ini contoh kodenya sebenarnya ada sih di sini, yaitu bisa dicoba lihat. Ini menurut saya menarik ya. Jadi sebenarnya simple sih, nggak terlalu susah. Jadi kayak contents juga sih ya. Nah, ini kenapa error? Kayaknya ini saya kasih ininya salah. Oh, ini kayaknya nggak mungkin ada error exception ya. Oh ya, jadi exception-nya nggak pernah muncul. Ya, jadi ini ada error untuk exception. Ini meta error ya. Jadi saya hidupin satu deh yang di sini. Oke, kita coba lihat search and print, ya kan? Di search and print itu programnya kayak text to search-nya apa? Jadi kayak manggilnya itu berarti search and ini kayak manggilnya ya. Search and print. Kemudian text to search ya mungkin Java gitu ya. Kemudian file name-nya mungkin let's say my favorite coffee beans.txt. Ya, misalkan ada nggak Java dalam my favorite coffee beans gitu. Ya. Contohnya kayak gitu sih. Jadi dia kayak ngecek, yang dilakukan adalah kita lihat di sini. Ini terus IO exception ya. Oke. Jadi makanya di sini ada try catch IO exception ya kan. Kemudian kita lihat ini ya, buffer reader, file reader. Kemudian line sama dengan 0, oke, line number 1. Nah, ini penting buat line number ini karena kita ingin tahu di baris keberapa munculnya. Ya kan? Kemudian di sini ada CNT 0, ini buat CNT itu buat apa ya? CNT itu buat ngitung berapa kali munculnya, ya kan? Jadi kayak ada ini baris mana muncul itu, ya kan? Kemudian totalnya jumlahnya berapa baris ya, ini harusnya berapa baris sih, berapa lines are found, ya kan? Karena dia nggak ngitung berapa kali words-nya muncul sih. Sebenarnya ini harusnya lines with the word, with the search word are found, ya kan? Nah, sekarang coba cek ya untuk ininya. Jadi kita bisa run configurations. Kalau misalkan yang di sini ya, programnya tadi namanya search and print, belum ada ya search and print. Search and print, search and, kok bisa belum ada ya? Coba bentar. Saya compile dulu. Terminated and configuration. Ini udah ada nih. Ya udah. Terus search and print
Di sini argumennya mungkin kita coba cari Java favorite coffee beans ya, .txt. Filenya harus ada dulu, jadi di Eclipse Workspace di sini, kemudian di sini aja, di data, di sini aja ya. Kita coba bikin my favorite coffee beans Java. Ini ada kopi misalkan dari Pulau Jawa dan bagian West Java gitu misalkan. West Java beans, East Java beans, dan ini Afrika beans, kemudian Latin Amerika, misalkan kayak gitu. Kayak di sini mungkin juga ada kayak Central Java coffee beans. Nah, oke. Oh, ini Faf coffee beans nggak ada mainnya, jadi ini kasih main gini. Bagi taran. Oh ya, ini jadi muncul di baris 1 ada nih, baris 1. Ini ingat ya, ini mulainya dari baris 1 ya, bukan 0 ya. Dianggapnya ya. East Java, Central Java, sini jadi total ada 3. Jadi ini udah kayak termasuk kita bikin program yang cukup berguna sih ya buat nge-search ya. Misalkan kita kayak ada nggak sih program buat nge-search kata di dalam suatu teks, kita bisa bikin sendiri programnya gitu. Ya, jadi nggak usah kita kayak bingung-bingung nyari Google atau apa, kita langsung aja hajar bikin sendiri. Oke. Nah, paling kurang lebih itu ya. Ini file class, ini print writer ya, ini kurang lebih yang buat gimana kita bisa nulis ya. Intinya kalau buat nulis ya perhatikan apa filenya udah ada apa belum, misalkan gitu. Kemudian kelasnya kan beda, print writer ya. Kalau misalkan buat nulis ya print writer-nya objeknya terus print ln Budi, itu berarti nulis Budi dengan new line kayak gitu ya. Ada try with itu kayak kita misalkan di sini ada pw.close, itu kadang-kadang kelupa, jadi mending pakai try aja. Kalau try itu dijamin aman lah, nggak bakal kelupa ya, karena kita harus ingat juga sih harus pakai try gitu ya di sini ya. Ya kurang lebih itu. Ini untuk mode yang append, dan di sini untuk nyimpak, ini untuk append ya. Ini silakan dicoba ya. Ini ada sih contoh solusinya, tapi gini, kalau ada contoh solusinya tuh coba kerjain tanpa lihat contoh solusi ya. Oh ternyata udah bisa, bagus. Oh ternyata belum bisa, oh ini berarti kita bisa cek contoh solusinya. Jadi kayak gitu ya. Temen, ini bonus lorem ipsum meaning ya. Jadi kita kadang kalau ngetik itu misalkan masih bingung isi apa, pakai lorem ipsum bahasa Latin, artinya apa gitu. Artinya saya bingung bacanya sebenarnya ya. Nor again is there anyone who loves, pursues, or desires to obtain pain of itself. Karena pain. Tapi occasionally itu ada penderitaan bisa membawa ke kebahagiaan. Ya, mungkin susah sih, ini saya bukan sastrawan Latin ya. Kayaknya mungkin ini kayak bahasa Indonesianya bersusah-susah dulu, senang-senang kemudian kali. Cuman ini kayak keren banget kalau pakai Latin, sebenarnya sama aja sih. Ya udah paling gitu dulu ya semuanya. Jadi hari ini kita udah nge-review tentang baru aja nge-review, udah lupa. Review tentang exception sama text I/O ya. Jangan kayak saya baru aja nge-review udah lupa judulnya. Ya udah kalau gitu nggak ada pertanyaan kan? Langsung saya nanya gitu. Ya udah. Terima kasih semuanya ya kan, dan silahkan ya, sorry agak nabrak jam Isya, jam tarawih ya. Jadi silahkan bisa mulai, untuk yang menjalankan tentunya silahkan bisa mulai Isya, bisa mulai tarawih ya. Tapi enaknya kan kalau udah buka tuh lebih fokus gitu ya untuk merhati ini. Dan kalaupun tadi miss gitu, ini direkam ya, jadi saya akan share juga, bisa dicek lagi ya. Benar, terakhir deh. Oh itu tergantung sih, karena kalau misalkan pakainya package ya, jadi gini, kalau saya kan pakai Eclipse dan dia sistem package.
Jadi tuh dia itu ngelihat di source gini kan, tetap gini ya. Tapi sebenarnya yang jadi rootnya itu yang di sini, yang di nama projectnya. Tapi kalau misalkan kita bikin sistem yang non package ya, ya udah di tempat di mana kode Java itu disimpan. Tapi bisa juga sih, ya jadi kalau misalkan di sini ini ya di tempat Java itu disimpan. Ya Agung, kurang lebih gitu ya. Ya ya benar sih. Pengennya ya benar dalam folder package ya benar. Jadi di rootnya. Oke, good. Ya kurang lebih good lah ya. Oke, ya udah semuanya. Menikmati waktu nunggu sahur ya. Dan terima kasih semuanya dan semoga bisa menjadi uh, pahala di bulan Ramadan. Pahala juga loh belajar itu, ya kan? Oke, bye semua. Nanti saya share videonya. Ya, sip.